Hai hai hai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Semakin banyak subscribe, maka semakin cepat auto-upload. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 6. Bersentuhan. Suara tawa bahagia menggema dalam rumah istana. Suara itu berasal dari Hana yang kini tengah bahagia karena Rian memberikan kejutan kepadanya. Kejutan yang diberikan Rian berupa pakaian serta buku-buku untuk Hana pergi ke kampus. Hana tidak menyangka kalau kakak laki-lakinya memberikan kejutan yang begitu besar kepadanya. Rian juga ikut senang melihat adik kesayangannya berbahagia. Namun, Rian juga khawatir jika nanti terjadi sesuatu saat di kampus. Walaupun Rian sudah menaruh banyak bawahannya di kampus, sebagai seorang kakak laki-laki, pasti tetap mengkhawatirkan keadaan adik perempuannya. Hana sangat senang banget. Seru Hana sambil berputar-putar dengan satu setel baju kampusnya. Satu setel itu khusus diberikan oleh pihak kampus kepada semua siswa ataupun siswi, dan dikenakan pada hari Kamis. Hana janji ya, jangan berteman dengan orang asing, ucap Rian dengan lembut. Hana berhenti berputar dan langsung mematap ke arah kakak laki-lakinya dengan senyuman yang lebar. Iya kak, Hana gak bakal temanan sama orang kok. Kan ada Kak Ira sama yang lainnya, jawab Hana lembut. Rian tersenyum menanggapi jawaban dari Hana. Benar apa yang dikatakan Hana. Rian tidak hanya mendaftarkan Hana untuk kuliah, tetapi ada 20 orang bawahannya yang dia daftarkan juga. Tentu saja itu bertujuan untuk menjaga Hana dengan cara diam-diam. Hana akan ditemani Ira dan 2 gadis yang seumuran dengannya. 2 gadis itu bernama Ayah dan Septi. Mereka anak dari pelayan yang bekerja di rumah Rian. Semua biaya akan ditanggung oleh Rian. Dan kampus tempat Hana, Rian memiliki saham 45%. Ayah, Septi, Ira, panggil Rian. Iya tuan, jawab mereka bertiga serempak. Ayah, Septi, dan Ira berdiri dengan tubuh yang tegak. Karena mereka akan mendapat amanah dari Rian. Kalian tahu kan apa yang harus dilakukan nanti jika di kampus? Tanya Rian sambil menatap mereka satu-satu. Eits, Hana ikut juga dong berbarisnya, ucap Hana yang ikut berbicara. Hana pun ikut berdiri di sebelah ayah dan menatap kakaknya dengan mencengir kuda. Rian bergeleng kepala dan kembali menatap 3 gadis yang akan dia beri tugas. Kami tahu tuan, jawab mereka. Apa ucapan kalian bisa dipegang? Rian menatap mereka dengan tajam, seperti sedang menginterogasi penjahat. Bisa tuan, kami berjanji akan melakukan tugas ini dengan baik, sahut mereka dengan tegas. Baiklah, tapi ingat, kalian semua tidak boleh lalai, walaupun nanti akan banyak yang mengawasi kalian. Beritahu Rian. Kalian semua masuk. Perintah Rian dengan suara meninggi. Ada 17 laki-laki tampan masuk ke dalam rumah. Tinggi dan berat mereka sepertinya sama. Meskipun tampan, tidak ada tatapan kagum dari keempat gadis yang sedang berbaris itu. Hana, jangan ditanya. Gadis kecil itu hanya diam sambil melongo. Dia masih tidak mengerti apa yang diucapkan oleh kakak laki-lakinya. Hana maju untuk melihat lebih jelas semua wajah para laki-laki itu. Kak, panggil Hana pelan. Iya sayang, tanya Rian dengan lembut.
Kenapa mereka menyeramkan sekali? Sambil menatap satu-satu. Rian hendak tertawa mendengar ucapan dari Hana. Dia menepuk kepala Hana pelan. Hana bisa melakukan apapun kepada mereka nantinya. Ucapan Rian membuat Hana tersenyum jahat. Kakaknya sangat mengerti apa yang dia inginkan. Ingat, jangan sentuh sembarangan adikku nantinya. Perintah Rian tegas. Kecuali adikku sendiri yang menyentuh kalian. Sambung Rian. Siap tuan, kami akan mengingatnya. Sahut mereka serempak. Hana gimana kak? Hana menarik-narik jas Rian. Silahkan sayang, balas Rian. Hana senang dan langsung pergi ke dapur ditemani Santi. Apa yang dilakukan Hana nanti sudah menjadi kebiasaan baginya. Tak selang lama, kini Hana sudah kembali tanpa membawa apapun. Sedangkan Sinta, dia sedang membawa nampan berisi es krim buatan Hana sendiri. Hai kak, ucap Hana melambaikan tangannya ke arah Rian. Apa untuk kakak ada? Tanya Rian cemberut. Melihat wajah Rian yang cemberut, membuat Hana gemes melihatnya. Hana berdiri di depan Rian. Dengan kepala menengadah ke atas, Hana memegang kedua pipi Rian. Tentu ada dong kak, spesial lagi. Balas Hana dan langsung mencubit pipi kakaknya. Kebiasaan, tegur Rian mengelus kedua pipinya. Jika sudah berhadapan dengan adiknya, Rian akan berubah seketika. Laki-laki yang biasanya dingin dan berbicara tegas akan hilang dan hanya dengan senyuman dari adiknya. Nanti Hana suapin ya kak. Hana mau ngasih sama om-om ini dulu. Ucap Hana dengan santai tanpa berpikir. Sedangkan Rian menahan tawanya karena adiknya menuruti apa yang dia minta sebelumnya. Yang Rian minta kepada Hana adalah Hana harus memanggil semua laki-laki tampan itu dengan sebutan Om. Ira, Alaya, Sinta, dan Septi juga ikut menahan tawanya. Hana begitu menggemaskan bagi mereka. Sedangkan para laki-laki tampan yang sekarang sudah memiliki sebutan Om-Om hanya bisa tersenyum. Hana menghampiri mereka dengan tersenyum. Kak, coba lihat. Aduh Hana cemberut. Angkat kepala kalian. Tegur Rian langsung. Nah, gitu benar kak. Ucap Hana mengangguk-angguk. Om Gilang, daftarnya mana? Tanya Hana kepada Gilang yang berdiri tak jauh dari mereka. Gilang pun segera menghampiri Hana dan menyerahkan secari kertas berwarna putih. Hana berdiri ditemani Sinta di belakang yang tengah memegang nampan. Hana mulai ya, ucap Hana dengan suara nyaring, namun masih terdengar lembut. Om Ilham, sebut Hana sambil merilik satu persatu. Iya Nona, sahut laki-laki yang bernama Ilham. Mau es krim tidak? Tanya Hana menawarkan. Mau Nona, sahutnya dan segera menghampiri Hana untuk mengambil es krim. Semua laki-laki itu diizinkan untuk mengambil apa yang ditawarkan oleh Hana sekarang hingga nanti. Dan tentunya mereka tidak boleh menolak sama sekali. Hi Om Ilham, sapa Hana tersenyum manis. Jantung Ilham seakan copot ketika melihat senyuman dari Hana. Perasaannya begitu gugup karena terus menatap Hana. Iya Nona, sahut Ilham gugup. Coba lihat, manis sekali bukan adikku itu? Tanya Rian kepada Gilang. Iya tuan, tapi lebih manis kakaknya. Sahut Gilang spontan tanpa berpikir. Mendengar ucapan Gilang,
membuat Ryan menyipitkan matanya dan langsung berdehem. "Maaf Tuan, saya tidak sengaja," ucap Gilang takut. Hana memegang kedua pipi Ilham dan mencubitnya. Setelah itu, dia langsung melepaskannya. Tanpa berkata-kata, Hana langsung memberikan Ilham sewadah es krim. Setelah sudah menerima es krimnya, Ilham segera pergi dari hadapan Hana. Jantungnya sudah tidak tahan lagi untuk keluar. Pipinya memerah dengan suhu tubuh yang panas dingin. Meskipun Hana tadi mencubit pipi Ilham, tapi mereka belum bersentuhan kulit, karena Hana sudah menggunakan kaos tangan. Para laki-laki yang melihat kejadian itu pun merasa begitu gugup, karena akan merasakan hal yang sama. Satu persatu di antara mereka maju sesuai nama yang disebutkan oleh Hana. Tak selang lama, perkenalan itu akhirnya selesai. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.